diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sukiti sebagai guru penggerak angkatan 11 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 2024. Baiklah, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara diseminasi budaya positif. 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan Bapak Kepala Sekolah, 4. Penyampaian materi budaya positif, 5. Penutup. Agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Untuk acara berikutnya adalah doa. Kepada Bapak Rizky kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Jatipuro 03 kepada Bapak Tri Hartanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Madu, Son CPP angkatan 11 di pagi yang cukup sejuk ini kita awali dengan ungkapan syukur kepada Allah karena nikmat Allah begitu banyak sehingga kita pada pagi ini bisa menghadiri undangan dari Jatipuro 11 Puskitri di aula yang cukup ini. Selawat salam selalu tercurahkan kepada kedua kita Baginda Muhammad Rasulullah SAW, sahabatnya, keluarganya, dan umatnya, dan semoga kita mampu untuk meneladannya. Bapak Ibu, di acara ini ya, diawali dari tes dari calon guru ya, kemudian begitu lolos ada lomba karya, dilanjut dengan aksi nyata. Masuk hari ini aksi nyata di modul 1 tempat diseminasi
budaya positif. Tetap kita ikuti program pemerintah dengan guru penggerak. Jadi teman yang bisa nyusul di angkatan ke-12 tetap ada semangat. Memang program itu pasti ada plus minusnya, tapi kita ambil plusnya sehingga nanti akan berjalan dengan baik. Kita dukung kegiatan di guru penggerak. Dan terima kasih Bu Suliti yang begitu tinggi, teman-teman semua yang begitu mendukung dengan program guru penggerak ini, karena ke depan akan lebih baik, lebih manfaat bagi kita, baik guru penggerak, lembaga yang mendapati siswa-siswi kita ada efek positif dengan memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga aroma pendidikannya akan lebih baik. Walaupun kami nanti sudah meninggalkan dinas, artinya sudah punah, namun sebagai guru tetap di antaranya mendoakan bagi junior-junior untuk melanjutkannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kedepannya diikuti oleh guru yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara berikutnya adalah penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sukitri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Candipuro 03, Pak Dwi Hartanto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Candipuro 3 yang saat ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari saya selaku guru penggerak. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus dan benar melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Sebelum acara ini presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif saya mulai. Saya akan memperkenalkan dulu yang pertama yaitu Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Al-Mutahana. Beliau adalah Kepala Sekolah TK dari Tulungagung. Kemudian yang kedua adalah pengajar praktek, yaitu Bapak Edi Saputra yang beliau adalah bertugas sebagai guru SMA di SMAN Candipuro. Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri selaku CGP Angkatan 11. Bapak Ibu guru, sebelum kita melakukan diskusi masalah disiplin positif, kita akan melakukan kesepakatan kelas dulu. Yang pertama,
mengikuti acara diskusi dengan tertib sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, mengangkat tangan jika ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan. Yang ketiga, HP di mode silent. Yang keempat, menjaga kebersihan ruang diskusi. Jadi nanti kalau sudah diskusi ruangnya tetap bersih ya Bapak Ibu. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati antara rekan diskusi. Dari 5 kesepakatan ini, apakah ada yang perlu ditambah Bapak Ibu guru? Monggo bisa. Apakah sudah cukup? Cukup nih. Terima kasih nggih. Dalam diskusi ini kita mempunyai capaian belajar, yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Jadi semuanya itu berpihak pada murid. Latar belakang dalam rangka mewujudkan tercapainya visi SDN Candipuro 03 yang ingin menciptakan budaya positif atau positive learning environment bagi seluruh warga sekolah. Tentunya keyakinan kelas adalah sebagian kecil dari pemikiran bersatu untuk menghasilkan nilai-nilai kebajikan sekolah. Ini sesuai dengan visi yang kita susun kemarin, yaitu budaya positif learning environment. Kemudian di sini tujuan pendidikan. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun apa yang sudah dimiliki anak, karena pada dasarnya anak itu sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri sejak lahir. Sebelum ke diskusi, di sini ada pertanyaan tematik. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi bagaimana nanti pendapat Bapak Ibu guru? Apa Bapak Ibu guru tinggal menjawab benar atau salah, atau setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pertanyaan tematik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari pertanyaan 3 ini, Bapak Ibu guru nanti tolong dituliskan dalam sticky note. Bapak Ibu guru nanti tinggal menuliskan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini dan apa alasannya. Jika setuju, dan kalau tidak setuju, apa alasannya. Terima kasih. Tuliskan setuju atau tidak setuju saja, nanti alasannya bisa diungkapkan. Berarti ada 3 sticky note, yang soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga.
sudah selesai, nanti silakan yang mewakili mau membacakan pendapatnya sebelum ditempel di papan pajak. Ada yang sudah selesai, nomor 1 Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bu Ibu Farida. Untuk nomor 1 di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena menurut saya hukuman ini tidak akan membuat anak itu sadar akan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi hukuman itu bukanlah satu budaya positif yang nanti bisa kita terapkan pada anak-anak dan bisa diharapkan bisa merubah perilaku anak. Ini adalah hal yang mustahil. Karena dari sini hukuman itu belum tentu dapat menumbuhkan kesadaran anak akan kesalahan yang mereka lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Irmi Farida. Beri aplaus untuk Bu Irmi. Terima sekali jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan tematik yang kedua, mungkin ada yang mewakili yang sudah selesai. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin Bu Endawati. Monggo Bu Sarasih nomor 2. Termasuk yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya tidak setuju karena apapun bentuk hukuman tidak dapat mengubah perilaku anak mereka hanya berusaha sementara karena rasa takut. Terima kasih, kasih aplaus untuk Bu Sarasih. Pertanyaan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Monggo yang mau mengungkapkan pendapatnya. Ayo Bu Sitiko yang nomor 3. Wedawati, pilih sekali. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk memberikan suatu penghargaan ini tidak hanya berupa dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk hadiah yang nyata, namun penghargaan ini bisa saja diberikan dengan bentuk sanjungan. Kalian anak yang baik, dengan kata-kata, ya. Kalian jika belajar nanti akan menjadi ada peningkatan belajar, nanti akan menjadi anak yang baik. Itu bisa meningkatkan motivasi belajar kepada anak. Selain itu juga bisa saja di akhir, memang di kurikulum Merdeka ini tidak ada istilah ranking, tapi untuk anak-anak seandainya bisa diberi sesuatu yang sekiranya bisa meningkatkan belajar, tidak diukur dengan nilainya, insya Allah anak-anak juga akan merasa lebih senang.
kasih aplaus kepada yang Wati. Selanjutnya Bapak Ibu ditempel untuk di papan pajangan ya, untuk stiker yang sudah diisi. Bila pilih satu saja yang mengambil Bapak. Kemudian saya lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai dibaca nih Bapak Ibu. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak-Ibu, semuanya dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian paradigma yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian di sini ada disiplin positif sesuai dengan tema dari awal, yaitu aksi nyata tentang disiplin positif. Kira-kira apa makna kata disiplin? Mungkin ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya. Setiap hari kita mengatakan apa itu disiplin. Kira-kira apa makna kata disiplin? Ada yang mewakili mungkin? Baiklah Bapak Ibu, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu. Kalau disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin yang dimaksud di sini sudah tumbuh dari hatinya. Meskipun tidak ada hukuman, meskipun tidak ada hadiah, anak-anak kita tetap disiplin. Kemudian di sini yang nomor 3 ada kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Kita membutuhkan cinta kasih nih Bapak Ibu. Yang kedua, kita membutuhkan penguasaan. Kita membutuhkan penguasaan atau wewenang. Kemudian kita membutuhkan kesenangan dan kebebasan.
minum, tempat tinggal itu adalah kebutuhan dasar atau survisa. Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus. Saya bacakan ya. Ibu Endang adalah guru kelas 4 SDN Candipuro 03. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Endang, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jika muridnya Bu Endang ini Agus setiap hari selalu meminta bekal temannya, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Dan kebutuhan dasar apa sebenarnya yang dibutuhkan Agus sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu? Bapak Ibu mungkin ada yang bisa mewakili atau Bu Endang sendiri? Maka Bu Endang. Bu Eri? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Menurut saya, jika ada kondisi siswa yang seperti ini, maka yang akan saya lakukan adalah memberikan nasihat atau saran kepada si Agus untuk membawa bekal dari rumah. Ini salah satunya. Yang kedua, mungkin bisa dengan menyisakan uang sakunya untuk dipakai membeli makanan sebagai makan siang, sehingga pagi ketika datang ke sekolah itu tidak usah jajan karena di rumah sudah sarapan. Nah, di sini alasan Agus melakukan hal tersebut itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan survivalnya, yaitu kebutuhan makan. Nah, dalam hal ini jika dia merasa lapar, maka dia akan melakukan hal-hal pada temannya yang tidak diinginkan, yaitu dengan meminta makan kepada temannya, yaitu mengambil makan siangnya agar kebutuhan survivalnya tersebut bisa terpenuhi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Elmi Farida, kasih aplaus Bu Elmi. Ya Bapak Ibu guru, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Endang sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi yang pertama kita cari tahu apa alasannya dia melakukan melakukan meminta-minta bekal temannya. Yang pertama, Agus ini membutuhkan kebutuhan dasar. Dia merasa lapar. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dia itu karena lapar dia meminta-minta pada temannya. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian. Jadi ini berupa kasih sayang, ya. Kebutuhan dasar yang kedua, Agus membutuhkan kasih sayang, belas kasihan dari temannya. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya. Jadi merasa berkuasa, ya, merasa berkuasa. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Dia ingin kebebasan, ingin mencari masakan yang lain dari orang tuanya. Misalnya dia membawa bekal misalnya mie, misalnya temannya bawa telur, jadi dia ingin karena sudah bosan dengan mie mungkin ya, temannya bawa telur jadi minta ya. Kemudian yang kelima adalah Agus hanya iseng. Dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia itu iseng, istilahnya kalau sekarang itu ngeprank, ya, menguji emosi temannya, iseng, ya. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti Agus tadi melakukan itu mempunyai tujuan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia.
Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari motivasi eksternal dan motivasi internal ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bisa saya bacakan sekilas ya Bapak Ibu. Untuk hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Ya. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Murid anak akan tersakiti, dia akan merasa sakit karena mendapat hukuman, istilahnya akan ada misalnya denda atau bagaimana ya. Perilaku pasif agresif yang melekat, kalau itu hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sekolah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau di sekolah karena ada hukuman, dia takutnya di sekolah saja. Sekarang di rumah misalnya tidak ada hukuman, dia tidak merasa takut. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau hukuman biasanya di awal dengan kamu harus. Ini harus begitu ya. Itu adalah hukuman. Murid atau anak membenci peraturan karena merasa tertekan, mungkin dia akan membenci peraturan itu. Sedangkan kalau konsekuensi, ini adalah sesuatu yang terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kemudian kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan. Biasanya ini diawali dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Misalnya ada anak yang menumpahkan air, ini tidak mendapat hukuman, tapi kita restitusi. Misalnya disuruh menggantikan atau membersihkan air yang tumpah, itu berarti kan bukan hukuman, itu adalah restitusi ya. Kemudian masalah terpecahkan, anak-anak bisa memecahkan masalahnya. Kalau menumpahkan air, konsekuensinya, restitusinya bagaimana? Berarti masalahnya sudah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, yang sudah disepakati, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dari hukuman, konsekuensi dan institusi, di sini untuk yang hukuman itu adalah termasuk identitas yang gagal, yaitu berupa negatif. Sedangkan untuk konsekuensi ini netral. Sedangkan kalau restitusi itu adalah positif. Sedangkan yang kita gali adalah yang restitusi. Bapak Ibu, mari kita berlatih. Di sini ada beberapa kalimat yang nanti Bapak Ibu menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa menuliskan di sticky note langsung ditempel. Cuma memberi kata, misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Cuma 2 pilihan Bapak Ibu. Monggo, ini ada 7 pertanyaan. Langsung ditulis nomor 1 sampai nomor 7. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Kalau sudah Bapak Ibu ditulis situ dipasang di papan ya. Ada 7 pertanyaan. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu atau satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sudah disediakan perwakilan nggak? Kalian tolong dikoordinir didapatkan ya, yang sudah selesai. Ya Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Ini sudah ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ini adalah merupakan hukuman. Ya, kan dihukum karena membuat siswa kita merasa kira-kira kalau lari itu capek apa tidak Bapak Ibu? Capek ya. Berarti merupakan hukuman. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, termasuk
Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini adalah merupakan hukuman karena merupakan fisik ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini adalah merupakan konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini merupakan hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini adalah merupakan hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu adalah merupakan hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu guru mungkin sudah paham apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini ada restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini ada seorang guru, apakah sebagai penghubung, apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau yang guru sebagai manajer. Sebelum ini saya akan menayangkan sebuah video sesuai dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Jika tampilan video tentang 5 posisi kontrol seorang guru, kira-kira kita dapat merefleksikan ya Bapak Ibu. Kira-kira kita dalam posisi yang mana dari kelima itu ya. Sedangkan yang diharapkan di situ kita adalah posisi apa Bapak Ibu? Manajer ya, manajer. 5 posisi kontrol guru ini Bapak Ibu ada pemukul, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang manajer ini adalah yang diharapkan. Sedangkan kita kadang-kadang juga pernah menjadi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Biasanya penghukum sama ini, sama sebagai teman biasanya ya. Kemudian ada yang kelima adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan yang positif, dan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan. Peraturan dan keyakinan kelas ini adalah berbeda, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat sekolah dan selalu mau tidak mau harus mengikuti peraturan. Kalau keyakinan kelas ini biasanya berkolaborasi dengan siswa. Jadi apa yang kita tetapkan menjadi keyakinan kelas itu adalah berasal dari anak-anak, dari peserta didik. Ya. Kalau peraturan ini langsung misalnya dari gurunya, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu adalah namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas kita musyawarah dengan anak-anak, membuat keyakinan kelas yang harus disepakati. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu karakter positif tentunya. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setiap murid punya masalah, kita bisa melakukan segitiga restitusi agar permasalahan murid bisa terselesaikan. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas kita bisa membuat kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa anak-anak. Semua manusia itu tidak sempurna. Kita pernah berbuat salah. Tapi Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mencari solusi permasalahan ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah untuk menggali mengapa anak-anak itu berbuat salah ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi sudah membuat keyakinan kelas, berarti kita harus mengembalikan ke anak-anak. Apakah dia lupa atau bagaimana dengan keyakinannya, harus kita ingatkan. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi Bapak Ibu yang telah kami buat kemarin. Salah, silakan masuk Rere. Selamat Rere. Bagaimana kabarnya? Apakah Rere tahu mengapa hari ini dipanggil oleh Bu Fitri? Begini Rere, pada waktu mengerjakan asesmen tadi, Bu Fitri melihat Rere mencontek atau melihat jawaban temannya, yaitu jawaban Rere. Apakah itu benar, Rere? Rere di sini Bu Fitri tidak mencari kesalahannya, tapi cuma ingin membantu Rere agar bersikap yang lebih baik. Dengan mencontek jawaban temannya tadi, Rere pasti punya alasan. Mengapa? Karena ketiduran, jadi tidak belajar, akhirnya tidak bisa. Apakah Rere masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Nah, kalau ingat, apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Jadi, apakah Rere yakin dengan melakukan jujur dalam bertindak itu dapat merubah sikap Rere? Kalau yakin, apa yang Rere lakukan? Mengerjakan soal sebelumnya, meminta tolong ibu, memalukan agar tidak. Rere akan mengerjakan soal sebelumnya, dan kalau ketiduran minta dibangunkan. Apakah Rere yakin dengan
sikap Rere tersebut dapat membantu Rere memperbaiki sikap Rere? Kalau yakin, kapan Rere akan melakukannya? Mulai hari ini Rere akan bersikap atau bertindak jujur dalam disiplin. Yang pertama tadi Rere akan mengerjakan soal semampunya. Kemudian yang kedua minta tolong ibu untuk membangunkan jika ketiduran biar bisa belajar. Terima kasih Rere. Semoga Rere kedepannya akan menjadi yang lebih baik, dapat menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur dan disiplin. Terima kasih Rere. Assalamualaikum. Tas dulu Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rede, saya sangat senang sekali dengan menonton ini. Masalah saya sudah terselesaikan dengan menggunakan sertifikat restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah dari penerapan sertifikat restitusi yang sudah saya praktekkan dengan anak-anak. Jadi ada 3 tahapan dalam sertifikat restitusi, yaitu identitas masalah, kemudian evaluasi tindakan, dan keyakinan. Dari diskusi kita mulai awal sampai akhir, kita dapat menarik sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu di sini, bahwa budaya positif dilakukan secara konsisten dan terus-menerus untuk membentuk karakter setiap murid. Bentuk hukuman dan penghargaan bukan cara yang tepat. Untuk mendisiplinkan anak sebagai pendidik, kita harus paham tentang keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru maupun restitusi, di mana kita sebagai pendidik harus mampu menjadi manajer dengan menggunakan pendekatan restitusi. Jadi permasalahan yang terjadi pada anak-anak, kita harus mengatasi masalah tersebut diharapkan dengan menggunakan restitusi. Sedangkan posisi kontrol yang tepat kita sebagai guru adalah posisi manajer. Sebelum saya tutup diskusi ini, saya ingin berpantun Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari ilmu hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sutitri yang sudah menyampaikan materi budaya positif yang bisa menambah wawasan kami sebagai guru di SD Candipuro 3 yang nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian acara pada hari ini. Saya pribadi